Selamat bertemu kembali di Insight Talk bersama saya Setiawansi. Beberapa hari terakhir ini kita disuguhi banyak berita menarik. Dari isu-isu itu ada dua berita yang ingin saya bahas. Yang pertama adalah ajakan Presiden untuk kita bangga dan mencintai produk-produk Indonesia, terutama produk UMKM. Dan yang kedua adalah masalah dualisme di Partai Demokrat. Dua isu ini menarik bagi saya, bukan karena saya seorang pengusaha UMKM atau apalagi politikus, tetapi karena hal ini mengingatkan saya pada masalah yang tidak pernah rampung di belahan dunia manapun, terutama dan termasuk di negeri plus 62 kita ini, yaitu masalah manajemen dan leadership. Kita bahas sedikit topik pertama tentang ajakan Presiden untuk bangga dan cinta produk Indonesia. Presiden bilang kualitas harus diperbaiki. Tentu yang dimaksud oleh Presiden bukan hanya masalah desain dan packaging, meskipun Presiden menyebut dua hal itu secara khusus. Kualitas adalah masalah kontrol, dan kontrol adalah masalah manajemen. Dalam bisnis kita mengenal tiga hal yang disebut the triple constraints of management. Ada tiga hal, hanya tiga hal yang bisa kita kontrol. Apa itu? Kualitas, waktu, dan uang. Kalau kita fokus ke salah satunya, maka dua lainnya akan jadi korban. Contoh, kalau kualitas adalah nafas perusahaan kita, produk dan servis kita, maka kita akan butuh waktu dan uang lebih banyak untuk menciptakan kualitas yang bagus ini. Kalau kualitasnya bagus tapi harganya mahal, ya masih juga orang akan berpaling ke produk luar negeri. Kalau harga yang utama, maka kualitas yang akan jadi korban. Karena kita mengejar harga murah. Dan masih juga banyak produk luar negeri yang murah, tetapi lebih menarik. Kalau kita fokus ke waktu, in time, atau mau lebih cepat, maka biaya akan lebih tinggi. Tidak beda dengan pengalaman kita belanja online. Jika kita mau cepat terima barang, maka kita harus pakai delivery service atau layanan pengiriman yang lebih cepat, yang berarti bayarnya lebih mahal. Sekali lagi, kontrol sama dengan manajemen. Ada interplay, kait-mengait antara kualitas, waktu, dan uang. Pasti Presiden benar-benar serius terkait masalah kualitas produk dalam negeri ini. Kalau tidak, maka bangga dan cinta produk Indonesia hanya akan menjadi wacana. Tinggal bagaimana UMKM menyiasatinya. Topik yang kedua, dualisme di Partai Demokrat. Di mata saya yang bukan politikus, ini adalah masalah semata-mata leadership. Bukan masalah kualitas, waktu, atau uang. Dan leadership menyangkut manusia. Manusia bukan benda mati atau mesin yang kita tahu akan seperti apa jika kita lakukan sesuatu terhadapnya. Misalnya kalau kita tekan tombol tertentu, mesin akan hidup, kita tekan tombol lain akan mati, dan seterusnya. Dengan manusia, kita tidak tahu pasti respons seperti apa yang akan terjadi jika kita lakukan sesuatu. Kita tidak tahu pikiran dan hati manusia. Kita dorong terlalu kencang, bisa kejelungup. Kita tarik terlalu keras, bisa kejengkang. Kita turuti, manja. Kita larang, murka. Itulah manusia. Intinya, kita tidak bisa mengontrol dalam tanda petik manusia. Kita hanya bisa melead, memimpin mereka, memberi mereka inspirasi, dan membesarkan mereka
jika kita ingin ikut besar bersama mereka. Kita harus pintar-pintar tarik ulur seperti bermain layang-layang. Orang-orang yang Anda lead akan memberi Anda support atau dukungan. Inilah yang kita sebut power. Mereka tawarkan power pada Anda dan akan mengamati Anda dengan cermat. Jika Anda mengembalikan dan membagi power itu kembali ke mereka, maka mereka akan memberi Anda lebih. Jika Anda balikkan lebih lagi ke mereka, maka mereka akan beri lebih banyak lagi. Kesalahan kita adalah sering lupa memberi balik power yang telah mereka berikan kepada kita. Akibatnya tidak ada siklus penyerahan dan pengembalian power, dan semua akhirnya menjadi kerdil. Leaders yang baik adalah leaders yang bisa mengembangkan other leaders, bukan hanya memiliki followers. Saya tidak tahu, atau lebih tepatnya tidak mau tahu apa yang sebenarnya terjadi di Partai Demokrat sampai terjadi dualisme seperti sekarang. Tetapi rasanya sedikit banyak ada unsur kebenaran dari apa yang saya katakan tadi. Mungkin saja penggede di Partai Demokrat menerima terlalu banyak power dan lupa mengembalikan dan membagikannya balik ke para kader mereka. Atau mungkin saja ada faktor politis lainnya. Saya tidak punya political intelligence atau kecerdasan politik, jadi saya tidak mau melihatnya dari sisi itu. Yang jelas, meskipun kita mengklaim kita sudah banyak belajar teori dan konsep leadership dari ribuan tahun silam, dari Lao Tse sampai Machiavelli, dari Frederick Taylor sampai ke John Maxwell, belum lagi teori-teori leadership lainnya yang begitu banyak. Ternyata masih banyak juga yang kita tidak tahu dan fahami. Apalagi setiap kita melek, akan lahir teori dan konsep baru leadership yang membuat kita terpana dan mencobanya. Dan semakin kita mencoba, semakin kita bingung, karena esensinya, ruhnya, seringkali belum terpegang. Mengontrol kualitas saja masih susah bagi kita. Apalagi menemukan kunci, esensi, dan ruh dari manajemen dan leadership yang sudah tertimbun ribuan konsep dan teori selama ribuan tahun. Kalau meminjam puisi Rendra yang berjudul Kepada MG, akan saya putarkan untuk teman-teman. Kontrol dan leadership adalah ibarat belut. Dan sungguh aku katakan, engkau belut bagiku. Adapun maknanya, meskipun ku kenal segala liku tubuhmu, sukmamu luput dari genggaman. Inilah masalah utama kita, terpesona pada kata dan model. Tetapi hal yang mendasar justru luput dari genggaman kita. Rasanya sudah saatnya bagi kita untuk berhenti mencari silver bullet dari teori manapun dan berhenti berpikir bahwa nanti kalau kita tembakkan peluru itu dari senapan kita, maka semua akan membaik dan semua masalah akan terselesaikan. Tidak begitu kasusnya. Teman-teman, sudah saatnya kita semua, petinggi-petinggi negeri ini dan para pembesar partai politik, benar-benar belajar untuk membesarkan Indonesia dan rakyat banyak. Juga belajar berpikir lebih panjang dari sekedar siklus 5 tahunan demi pilpres, pilkada, dan lain-lain. Hanya kalau kita bisa melakukannya, maka Indonesia bisa mengklaim dirinya sebagai negara dengan pengalaman 75 tahun merdeka, bekerja, dan membangun. Tanpa itu, sebenarnya kita hanyalah negara dengan pengalaman 5 tahun, dan yang 5 tahun inilah yang kita ulang-ulang. Kalau asumsi ini benar, maka kita benar-benar sakit. Dan sakitnya itu di sini. Terima kasih, sampai ketemu di Insight Talk minggu depan. Saya Setiawansi, mohon pamit.